Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis GKJ Mbaki mengucapkan selamat beribadah Sabtu Sunyi. Bersama-sama mari kita masuk di dalam ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Bersama-sama mari kita menyanyikan lagu Taise, Tinggallah Bersama Aku 5 kali. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Potum dan salam. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kami. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudaraku, tak banyak manusia yang bisa tetap bening dalam laku pergumulan yang kadang membuat pusing. Tak banyak juga yang mampu tetap hening di saat permasalahan hidup membuat segala hal terasa genting. Tak jarang juga penderitaan atau pergumulan itu ingin kita tolak, dan jika bisa, kebahagiaan saja
yang memenuhi benak. Nyatanya, kadangkala kita harus berada di ruang antara pergumulan dan kebahagiaan, keputusasaan dan harapan, kematian dan kehidupan. Ruang yang tak selalu nyaman, sebab tentu manusia berharap bisa segera beranjak ke depan. Mampukah kita merengkuh ruang antara ini? Merengkuhnya dengan hening, bening, dan tak melulu berteriak dengan bising. Keluarkan kami segera ya Allah dari situasi yang genting. Bersama mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 169. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Biarkan Tuhan yang memimpinmu, sebab di tangan Allah masa lampau dikendalikan masa depanmu. Gelombang dahsyat takkan menerpamu, karena di bawah kuasa Tuhanmu. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ayub di ruang antara. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga yang berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang lahir dari yang najis? Seorang pun tidak.
jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku, bila berpulang sobat terdekat, dan kau dirundung oleh kesedihan. Tuhan mengangkat duka yang berat. Kasih karunia akan kau terima dari Tuhan, sumber hayat. Tenang dan sabarlah,
Bersama kita akan memasuki pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, sungguh kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan. Biarlah malam hari ini menjadi permenungan kami di ruang antara kehidupan dan kematian, ketidakpastian, merengkuh hati dan pikiran kami. Namun firman-Mu melampaui akal dan pikiran kami, menuntun kami untuk dapat memahami cara Allah bekerja sungguh luar biasa. Maka curahkan Roh-Mu ya Tuhan, agar kami diberikan hikmat untuk memahaminya. Di tengah-tengah keraguan hati kami, berikan keteguhan agar kami memahami dan memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah malam hari ini, yaitu ibadah Sabtu Sunyi, diambil dari Injil Matius, pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam bagi kita semuanya. Ya, kembali kami menyapa kita semuanya yang ada di rumah. Kami harap kita masih dalam keadaan baik-baik saja, mengikuti rangkaian acara demi acara Pekan Suci dengan menghayati di antara kematian dan kehidupan. Ketika kita menyatakan suatu keadaan ketidakpastian karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi, apa yang kita rasakan? Ada yang menyatakan trauma, menangis, protes kepada Tuhan dan tidak mau hadir ke gereja. Kedatangan orang menjadi rasa sakit yang menyiksa karena harus mengingatkan setiap tanya dan luka yang ada. Suasana rumah tidak lagi membahagiakan, namun mencekam karena ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih tanpa permisi. Kehadiran tetangga bukan hal yang membahagiakan, namun menyiksa jiwa. Ada pula yang menyatakan kebingungan, terkejut dengan keputusan Tuhan yang seolah-olah tanpa dugaan. Bingung karena harus hidup sendiri, yang biasanya berhari-hari bersenda gurau. Kemudian mulai marah karena terus ditanya-tanya, membuat risih, hingga akhirnya seseorang hadir untuk memberikan diri menemani. Namun itu tidak menjadi cara juga untuk berpulih. Setiap ada masalah yang menghampiri, kesedihan kembali menggerogoti diri. Ada pula yang menyatakan diri menolak fakta atas kematian orang yang tercinta. Berusaha menjadi kuat di antara keluarga lainnya. Namun ketika semua upacara telah usai, tangis merajalela. Kekecewaan karena merasa terlambat untuk membahagiakan ibunda menjadi hal untuk disesali hingga saat ini. Apakah ini bisa dikatakan dengan terlambat untuk mencinta? Ketika diberi kesempatan untuk melawat, namun waktu tidak bersahabat, akhirnya harus membiarkan kepergian itu sebagai cara yang menyakitkan karena tanpa bersua. Ada pula kehilangan menyebabkan kemarahan. Tapi tidak tahu harus marah kepada siapa. Tidak mungkin menyalahkan Tuhan yang memiliki kehidupan kita.
terpuruk, tetapi harus tetap kuat di hadapan saudara-saudara lainnya. Terbeban namun tidak mau menjadi beban bagi keluarganya. Terdiam entah harus bagaimana. Seolah-olah Allah menarik jauh ke belakang untuk melentingkan hidupnya lebih tinggi lagi, seperti melepaskan ketapel atau anak panah. Ada pula yang memaknai kehilangan dengan mengingat hal-hal kenangan indah yang dilakukan bersama, mengenang setiap kata dan kesempatan, mendengar keinginannya dan berusaha mewujudkan. Tapi kebersamaan tidak akan hadir di sana. Namun apa daya, hanya ini cara yang bisa dilakukan untuk mengenang orang yang tercinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehilangan menjadi momen yang sangat-sangat membingungkan, menjadi momen atau ruang antara bagi kita menuju ketidakpastian. Terkadang kita merasa ini seperti mimpi, ini seperti tidak nyata. Namun kita tidak bisa mengabaikan realitanya, kenyataannya ini yang terjadi. Maka Sabtu Sunyi mengajak kita untuk mengenang kembali cara Allah menghadirkan ruang antara kematian dan kehidupan itu sendiri. Tragedi penyaliban dan kematian Yesus yang terjadi begitu saja membuat orang-orang sekelilingnya juga tidak menduga. Seorang guru, seorang raja yang bisa dianggap nyata, dieluk-elukan, ternyata bisa secara tragis mati di kayu salib tak berdaya. Rasanya mereka semuanya ingin menghilang begitu saja. Namun apa yang terjadi sebenarnya? Kita semua terjebak di antara ada dan tiada. Kita semua terjebak dalam kekalutan jiwa yang terkadang membuat kita tak berdaya. Maka hari ini di ruang antara tersebut, kita diajak menghayati bukan hanya kehilangan orang-orang terkasih, namun juga pergumulan diri, masalah keluarga, pekerjaan, seluruh kehidupan keseharian. Saat kita ditimpa banyak masalah ini itu, maka detik itu terasa bagai penyalipan di dalam kehidupan kita. Bahkan kematian yang menghantui kita. Sakit, ngeri, takut. Lalu setelah kita menyadari semuanya, kita berusaha merangkak kembali. Kita mulai memasuki Sabtu Sunyi. Harapan kita yang naik turun dan kadang ada, terkadang tidak. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata sang raja itu bisa mati, kita memahami bagaimana cara Allah ternyata tidak pernah terduga, memberikan kita kesadaran bahwa ada dimensi yang kita tidak mengerti. Di tengah segala pertanyaan, pernyataan, pergumulan, kita diperhadapkan dengan realita yang menyakitkan. Maka mari dengan lebih mendalam kita menghayati diri.
untuk merespon dan memaknai bacaan Injil hari ini. Ketika Yusuf dari Arimatea mengambil tubuh Yesus, memapahnya dengan kain lenan putih bersih, meletakkannya di dalam kubur, dan kemudian memberikan tempat yang layak. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Beberapa akan melakukan itu pada hari Sabtu Sunyi kehidupan. Terkadang kita akan menutup kubur dan pergi seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Ya sudah, tidak ada kemungkinan untuk sesuatu yang baru. Tak ada harapan yang baru akan terjadi. Dan kita pergi. Namun, di saat Yusuf dari Arimatea tak lagi berharap apapun selain mengerjakan yang harus dia kerjakan, kita lihat Maria Magdalena dan Marta yang lainnya, dan Maria yang lainnya. Ia duduk di depan kubur itu, kemudian menunggu, berharap apa yang pernah dinyatakan Yesus itu terjadi. Duduk, diam, mengingat, dan berharap. Mungkin saja justru itulah yang disebut sebagai kesetiaan pada Sabtu Sunyi. Mereka tidak mencoba menghindari kenyataan atas ketidakpastian dan kepahitan itu. Mereka tidak melupakannya, namun mereka hadir pada kenyataan apa adanya. Sepahit apapun itu, tetap berharap dan setia akan ada sesuatu hal yang baik di kemudian hari. Maka ini mengajarkan juga kepada kita untuk tetap setia kepada setiap janji-janji yang telah diungkapkan oleh Allah. Walaupun terkadang setipis apapun harapan di ruang antara itu. Namun kita melihat respon yang baik dari perempuan-perempuan di sana. Pengharapan, penerimaan, menunjukkan kedewasaan iman mereka. Sebenarnya jika harus menyebut suatu hari khusus dalam kalender liturgi juga, kita menghayati Sabtu Sunyi adalah salah satu hari yang paling sulit untuk kita hayati bersama. Karena di sana ada ruang antara atau ruang ketidakpastian. Namun kita diajak menghadapi ruang antara itu. Seperti yang dituliskan oleh Bapak Joas Adi Prastya dalam buku yang berjudul Raja yang Menderita. Dia menyatakan, ketidakpastian bukanlah masalah yang harus diselesaikan. Ketidakpastian adalah sebuah realitas yang harus dihidupi. Maka kita perlu berdamai dengan ketidakpastian hidup, karena hanya dengan cara itu kita bisa berdamai dengan kemanusiaan kita. Izinkanlah diri kita ditangkap oleh anugerah Allah yang secara mengejutkan telah mengubah kepastian kematian di kayu salib menjadi anugerah yang melimpah dari kubur yang kosong. Dan bersiap-siaplah menerima kejutan ilahi dan hiduplah dalam kepastian ilahi di tengah ketidakpastian manusiawi kita. Maka di antara kematian dan kehidupan, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya, kita semua diundang untuk menghadapi realitas yang nyata. Berharap, tenang, menunggu bahwa sang kehidupan akan datang. Izinkanlah Allah hadir dan izinkanlah Roh Kudus menolong kita untuk terus menghidupi kasih Allah yang nyata di tengah-tengah ruang antara. Selamat menghayati diri dan menerima ketidakpastian yang terus harus kita hidupi. Tuhan memberkati. Amin.
saat hening bagi kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur ketika Engkau masih memberikan kekuatan bagi kami anak-anak-Mu, mengajarkan kami untuk terus menghayati hidup kami, bukan lari dari kenyataan yang tidak pasti, namun menerimanya dan senantiasa memohon agar Allah hadir di sana, di ruang yang terkadang gelap, di ruang yang terkadang kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi Allah senantiasa menyapa dan menolong kami. Kiranya hari ini kami dikuatkan kembali melewati segala pergumulan kami, rasa sakit dalam hati kami, kehilangan kami, sebagai cara Allah hadir untuk mendewasakan kami. Berikan kekuatan Tuhan, agar kami senantiasa tetap bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah cahaya-Mu menolong kami untuk terus berjalan, menelusuri lorong-lorong gelap hingga menemukan terang. Maka saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum menemukan cahaya itu, kiranya Allah memberikan kekuatan dan terang dalam kehidupan mereka. Cinta kasih-Mu yang merengkuh mereka, agar mereka menemukan kembali jiwa mereka yang telah lelah. Dan kekuatan baru hadir untuk kembali datang ke hadapan. Kami berdoa bagi mereka yang berputus asa. Kiranya Allah hadir, cinta kasih-Mu di antara orang-orang yang berada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka menemukan harapannya kembali dan pegangan hidup mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang kelaparan karena menjadi korban perang. Allah yang senantiasa mencukupkan mereka, memberikan kedamaian khususnya bagi dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kerukunan umat beragama khususnya yang ada di Indonesia. Berikan hikmat bagi kami, anak-anak-Mu atau warga, agar kami bisa saling menghormati satu sama lain, sehingga mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau dasar kami hidup bernegara. Kami berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang berlelah, berjeripayah, melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah hadir di sana juga, memberikan kekuatan baru, agar memberikan semangat baru bagi mereka untuk terus berupaya, melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Allah juga hadir di sana menguatkan mereka untuk tidak putus asa, agar terus berupaya melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, tempat kami bernaung rumah bersama, GKJ Mbaki. Kiranya Allah hadir di sana, memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa saling menerima satu sama lain. Bagi Bapak Ibu Majelis,
panitia, komisi-komisi, dan tim yang ada, serta jemaatmu, kiranya mampu bekerja sama, mendukung satu sama lain untuk melakukan pelayanan bersama-sama, sehingga kami layak menjadi mitra Allah untuk menyebarkan Injil bagi semua ciptaan-Mu. Berkati dan mampukan kami melakukan program-program yang telah direncanakan, sehingga semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyendengkan telinga-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus cahaya hatiku. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Jemaat diundang untuk berdiri. Rengkulah ruang di antara kematian dan kehidupan ini. Tenanglah, kuatkanlah hati saudara. Dalam kepedihan, dalam keputusasaan, kasih-Nya mengiring jalan Sabtu sunyi saudara. Syukur kepada Allah. Dengan kerendahan hati, mari kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya hatiku, biarkan ku sambut cinta-Mu. Yesus Kristus cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus cahaya
supaya hatiku biarkan ku sambut cintamu